Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sakti Caniago dengan NIM C0D0210008. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukaan atau pencatatan. Tetapi karena sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Pada dasarnya, baik akuntansi biasa maupun perpajakan memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya, jika akuntansi biasa menghasilkan laporan keuangan, akuntansi perpajakan menghasilkan laporan pajak. Fungsi akuntansi perpajakan. Secara teknis, selain berfungsi untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak, cabang akuntansi ini juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting seperti dua ini. Sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Sebagai laporan keuangan resmi yang kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. Ketiga, sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. Terakhir, sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. Mengingat pentingnya fungsi-fungsi tersebut, maka setiap pengolahan data dan pencatatan keuangan harus dilakukan secara detail dan rinci agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi perpajakan tidak hanya berfungsi untuk mengetahui jumlah pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak, akan tetapi akuntansi perpajakan memiliki fungsi lain yang cukup penting, yakni 1. Strategi. Akuntansi perpajakan berfungsi sebagai strategi untuk perencanaan perpajakan masa depan yang berasal dari data pembayaran pajak, serta menjadi bahan penilaian kinerja perusahaan selama periode sebelumnya. Kedua, analisis. Berikutnya adalah sebagai bahan analisis untuk mengetahui jumlah pajak yang menjadi tanggungan perusahaan di waktu yang akan datang, untuk memudahkan perusahaan dalam hal mengurus pajak. Ketiga, publikasi. Akuntansi perpajakan juga berfungsi sebagai laporan keuangan saat ada investor atau keperluan publikasi lainnya. Dengan adanya laporan pajak yang baik, maka perusahaan dinilai memiliki performa yang baik juga. Keempat, perbandingan. Terakhir, fungsi lain dari akuntansi perpajakan ini adalah menjadi dokumentasi perpajakan setiap tahunnya yang bisa digunakan sebagai perbandingan untuk mengetahui riwayat perkembangan keuangan perusahaan. Prinsip akuntansi perpajakan. Agar perusahaan tidak melakukan kesalahan dalam proses perhitungan pajak, ada baiknya memahami prinsip-prinsip penting dalam akuntansi perpajakan seperti yang dijelaskan berikut ini. 1. Kesatuan. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, yaitu pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak memiliki hak. Kedua, historis. Prinsip historis mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Misalnya, apabila perusahaan membeli sebuah bangunan seharga 250 juta, tetapi dalam proses negosiasi akhirnya didapatkan harga 200 juta, maka pencatatan yang harus dibukukan adalah senilai 200 juta sesuai kesepakatan akhir yang dibayarkan. Ketiga, pengungkapan penuh. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara alternatif dan detail. Bahkan kalau perlu, tambahkan catatan kaki atau lampiran penting sebagai referensi. Memahami prinsip akuntansi perpajakan. Diharapkan risiko kesalahan dan ketidakakuratan pencatatan data pajak bisa diminimalkan bahkan dihilangkan. Keempat, periode akuntansi. Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan, di mana hal ini mengacu pada pasal 28 ayat 6 Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Kelima, konsep taat asas. Dalam proses ini, penggunaan metode akuntansi dari suatu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
Konsep ini mengacu pada pasal 28 ayat 5 Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Keenam, konsep materialitas. Konsep ini diatur dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, yaitu pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat dari lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22A. Klasifikasi pajak. Sebelum memulai pencatatan, sebuah perusahaan atau lembaga wajib mengetahui jenis pajak terutang yang menjadi kewajiban dibayarkan. Untuk memudahkan, berikut klasifikasi pajak berdasarkan cara pengenaiannya. 1. Pajak langsung. Pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Adapun besaran yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Pajak langsung biasanya harus dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan atau dibebankan pada orang atau instansi lain. Kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah hak yang dibayar saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak semacam ini bisa diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh sederhana pajak tidak langsung adalah pembelian barang di mal atau pusat perbelanjaan. Harga yang kita bayar biasanya sudah termasuk pajak, sehingga kita tidak perlu lagi membayar pajak ke pemerintah. Tujuan dari kebijakan perpajakan. 1. Aspek alokasi. Tax policy ditujukan pada sikap yang netral atau tidak cenderung mempengaruhi alokasi dan diberikan kepada mekanisme di dalam pasar. Kedua, aspek distribusi. Ditujukan untuk mempengaruhi distribusi, pemilikan atau penguasaan faktor dua produksi dan penyebaran hasil dari. Ketiga, aspek stabilisasi. Dilaksanakan dengan politik perpajakan karena pemerintah melaksanakan stabilitas ekonomi dengan pasif pendayagunaan tertentu, sumber daya manusia, stabilitas pada harga dan tingkat inflasi. Contoh perhitungan akuntansi perpajakan. Setelah mengetahui konsep dasar akuntansi perpajakan, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan untuk lebih menguasai topik ini adalah dengan mempelajari cara perhitungannya. Banyak variabel yang harus dilengkapi sebelum menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Misalnya, untuk menghitung pajak terutang, maka harus diketahui dulu berapa jumlah setoran pajak penghasilan atau PPh karyawan. Beberapa penghasilan kena pajak atau PKP dan berapa jumlah wajib pajaknya. Untuk menghitung pajak terutang, Anda bisa menggunakan rumus berikut ini, yaitu 25% dikali PKP sama dengan PPh badan. PPh badan dikurang PPh pasal 23 sama dengan utang pajak. Agar lebih memudahkan memahami penerapan rumus tersebut, berikut ini contoh yang bisa Anda pelajari. PT Berkah memiliki penghasilan kotor sekitar 70 miliar dengan PPh sekitar 2 miliar. PPh pasal 23 sebesar 1 miliar dan pengeluaran sebanyak 42 miliar. Untuk mengetahui beberapa PKP perusahaan, kurangi penghasilan kotor dengan pengeluaran. Berdasarkan rumus tersebut, berarti PKP PT Berkah 70 miliar dikurang 42 miliar sama dengan 28 miliar. Jadi, pajak terutang PT Berkah adalah 25% dikali 28 miliar sama dengan 7 miliar. 7 miliar dikurang 2 miliar dikurang 1 miliar sama dengan 4 miliar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.